Halo, selamat malam Sobat Satu Katolik yang terkasih. Jumpa lagi dengan saya Adrian. Dan saat ini saya mau menjelaskan tentang Kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Apa itu Kerajaan Allah? Apakah Kerajaan Allah itu seperti suatu tempat, kerajaan-kerajaan yang ada di dunia ini? Atau kita seringkali mendengar tentang kata kerajaan Allah. Apakah kerajaan Allah yang dimaksudkan dalam kitab suci itu sama dengan kerajaan Allah yang dimaksudkan oleh Yesus? Sebelum saya menjelaskan tentang kerajaan Allah, apa itu kerajaan Allah, jangan lupa like dan subscribe YouTube Satu Katolik supaya Anda mendapatkan video-video menarik, penjelasan menarik seputar teologi. Hans Kung menulis tentang kerajaan Allah dalam bukunya yang berjudul The Church demikian. Saya baca saya dulu sebelum saya menjelaskan atau membaginya satu persatu. Kingdom is the central theme of Jesus' preaching and content of his symbolic actions. This kingdom demands new attitudes, new relationship. Jesus condemned or rejected the false notion of the kingdom, such as splendid exploitation, position of honor, and violent actions. The kingdom is not a place, but rather it is the God's dynamic and active presence in our lives. The kingdom of God promised to Israel and proclaimed by Jesus Christ is God's ultimate reality over all the enemies of human life, over evil, sin, injustice, oppression, suffering, and death. The kingdom is the rule of God's word in the history of man. The kingdom is man's entry into a new heaven and new earth. Oke, ada beberapa poin menarik dari kesimpulan hal penting yang ditulis oleh Hans Kung dalam bukunya itu. Pertama, kerajaan Allah itu adalah titik sentral atau pusat pewartaan dari Yesus. Ia datang untuk mewartakan kerajaan Allah. Jadi kata-kata dan tindakannya itu sudah merupakan wujud nyata, mewujud nyatakan kerajaan Allah. Jadi ketika dia menyembuhkan orang, berarti kerajaan Allah itu artinya dia datang, sudah hadir, dia sudah mengatasi sakit. Itu sakit, dia menyembuhkan. Ketika dia mengampuni dosa, Allah mengampuni. Poin pertama. Nah, yang kedua, poin kedua itu tentang sikap. Menuntut kerajaan Allah itu menuntut suatu sikap baru, hubungan yang baru, new relationship, new attitude. Karena kerajaan Allah seperti itu yang diwartakan Yesus. Misalnya Yesus mengasihi, mengampuni orang berdosa, kita dituntut untuk bersikap secara baru, yaitu seperti hal apa yang Yesus lakukan. Karena Yesus adalah kerajaan Allah itu. Apa yang dia lakukan, dia katakan itu wujud dari kerajaan Allah. Ketiga, ide atau gagasan tentang kerajaan Allah itu bertentangan dengan gagasan kerajaan Allah yang berkembang, yang ada di dunia ini. Yesus menentang demikian, menentang pemahaman kerajaan Allah yang mau dihormati aku, atau seperti tentara yang menuntut kamu harus buat ini, buat itu, atau para presiden. Tapi kerajaan Allah yang dilakukan Yesus, yang diwartakan Yesus itu adalah kerajaan kasih. Nah, Yesus menentang gagasan kerajaan
Allah seperti yang ada yang kita ketahui pada lazim. Nah, poin keempat sangat penting. Mungkin selama ini kita paham kerajaan Allah itu seperti suatu tempat, bukan kerajaan. Kata kerajaan dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Tagalog kaharian, kerajaan Tagalog kaharian. Itu kerajaan berarti ada raja, ada rakyat. Nah, ada tempat atau itu gagasan yang ada yang kita ketahui di dunia. Namun kerajaan Allah yang dimaksudkan Yesus itu seperti yang tertulis itu is not a place, but rather it is God's dynamic and active presence in our life. Itu bukan suatu tempat, tetapi suatu kehadiran Allah yang dinamis dalam hidup kita. Kehadiran it is a God dynamic actions, God's dynamic and active presence in our life. Jadi kehadiran Allah yang aktif, dalam hidup kita. Jadi dia meraja kita, dia adalah raja kita. Nah, makanya bukan suatu tempat, tapi ketika Allah merajai kita, dia adalah raja, Allah adalah kasih. Kita mengasihi seperti halnya dia mengasihi, bukan suatu tempat, bukan suatu seorang pemimpin yang penuh maco-maco menuntut kamu buat ini buat, tetapi suatu dinamik atau kehadiran Allah yang dinamis, aktif dalam hidup kita. Sudah 4 poin, dan poin kelima seperti saya jelaskan berikutnya, kerajaan Allah itu melampaui semua entah penderitaan, sakit, dosa dan segala, karena Yesus sudah mengatasi itu semua. Saya pikir 5 poin ini membantu kita memahami tentang apa itu kerajaan Allah. Sahabat Satu Katolik, sobat Satu Katolik yang terkasih, demikianlah penjelasan saya tentang kerajaan Allah menurut Hans Kung dalam bukunya yang berjudul The Church. Shalom and good night.